Halo, apa kabar para kroan dan sana, para bubuan semua yang ada di darat sampai di pesisir, yang ada di hulu sampai di hilir. Semoga kalian semua tetap sehat, tetap semangat menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Ketemu di video saya akan berbagi berbagai informasi seputar Provinsi Kalimantan Timur. Tentunya berita-berita ini saya rangkum, saya pilih, dan saya lansir langsung dari surat kabar harian Koran Kaltim. Sebelum lanjut, mohon di-subscribe, tekan tombol like, dan kasih komen di bawah ini. Kita ke informasi yang pertama, seputar Kaltim. Ini ada berita Kaltim belum berlakukan rapid antigen. Jadi seperti kita ketahui, kemarin sempat ada informasi bahwa menjelang cuti bersama akhir tahun ini, kalau ada yang liburan ke luar daerah termasuk masuk ke Kaltim, ini akan diwajibkan melakukan rapid antigen. Tapi ternyata di Kaltim sendiri masih belum memberlakukan. Langsung saja saya akan bacakan beritanya. Ini Pemprov Kaltim belum memberlakukan kewajiban tes rapid antigen bagi pendatang ke Kaltim. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P Dinas Kesehatan Kaltim, Setio Basuki, menjelaskan alasan Kaltim tak memberlakukan rapid antigen atau rapid tes antigen. Dia mengatakan bahwa sesuai edaran Menteri Perhubungan, pendatang luar daerah hanya diwajibkan membawa hasil rapid atau tes rapid, tes yang biasa, bukan yang rapid antigen. Sementara untuk biaya yang perlu dikocek penumpang masih mengikuti batas pas yang sudah ditetapkan Kementerian Kesehatan, yakni 150.000 untuk tes rapid, 200.000 untuk tes swab antigen, dan 900.000 untuk tes swab PCR. Dia mengatakan untuk perjalanan tidak ada subsidi yang diberikan Pemprov Kaltim, harganya sudah sesuai dari edaran Kemenkes atau Kementerian Kesehatan. Ia pun memastikan ketersediaan tes rapid dan tes swab antigen masih cukup. Sedangkan untuk ketersediaan PCR saat ini memang diprioritaskan untuk tracing dan penelusuran yang berkaitan dengan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Kaltim. Jadi ini informasi yang terbaru ya. Di Kaltim belum memberlakukan rapid antigen seperti informasi-informasi yang berkembang belakangan ini. Jadi kalau pendatang mau masuk ke Kaltim masih diberlakukan tes rapid saja, dan harganya atau biayanya itu pun masih mengikuti batas atas yang ditetapkan Kemenkes, yakni sebesar Rp150.000. Kronen sana dan Beban Seberatan, kita ke informasi ketiga. Kita ke Kabupaten Kutai Kartanegara. Ada berita berjudul investasi sektor pariwisata di Kutai Kartanegara 0%. Investasi sektor pariwisata di Kutai Kartanegara selama Januari hingga Desember 2020 ini menjadi periode suram. Pasalnya pada tahun ini tidak ada investasi di sektor pariwisata alias 0%. Hal ini diketahui berdasarkan laporan resmi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Akibatnya sejumlah aset wisata yang ada di Kutai Kartanegara sekarang tidak maksimal untuk bisa menghasilkan PAD bagi daerah. Salah satu penyebabnya minimnya investasi di sektor pariwisata di Kutai Kartanegara adalah pandemi COVID-19 yang sampai sekarang masih terus terjadi. Para kronen sana, Bubuan Seberataan, kita ke informasi kedua. Ini ada berita terkait pengembangan Bandar Udara APT Pranoto di Samarinda. Judulnya, Kementerian Perhubungan menggelontorkan 350 miliar rupiah.
Gubernur Kaltim Isra Nur mengatakan bahwa ekstensi landasan pacu atau penambahan panjang runway Bandar Udara APT Pranoto dapat segera terwujud. Pasalnya, Kementerian Perhubungan bakal mengucurkan dana 350 miliar untuk runway APT Pranoto dan pengembangan kawasan terminal penumpang di bandar udara ini. Sejauh ini landasan pacu di APT Pranoto memiliki panjang 2.250 meter dan rencananya akan dipanjangkan lagi menjadi total 3.000 meter. Nah, jadi mungkin pesawat berbadan lebar bisa mendarat juga, kemungkinan seperti membawa logistik dan lain-lainnya. Dan semoga saja ini berdampak positif untuk sektor-sektor lain termasuk ekonomi dan pariwisata khususnya di Kaltim. Apalagi Kaltim juga nanti rencananya bakal menjadi ibu kota negara. Keronden sana dan beban seberataan, kita ke informasi keempat, tepatnya di Kabupaten Kutai Barat. Ini lagi-lagi terkait penerbangan. Beritanya berjudul "Penerbangan ke Kutai Barat kembali dibuka". Bandara Udara Melalan di Kutai Barat rencananya akan melayani penerbangan reguler kembali mulai Selasa hari ini. Hari Selasa tanggal 22 Desember 2020. Seperti diketahui, selama berbulan-bulan bandar udara ini tidak melayani penerbangan reguler pasca Express Air memutuskan berhenti beroperasi pada Maret lalu. Kepala Bandar Udara Melalan Indra Rohman mengatakan kemungkinan akan adanya penerbangan reguler sudah 80%. Artinya sudah positif, jadi tinggal mungkin mengurus administrasi dan perizinannya mungkin sedang diurus, dan hari ini sudah dipastikan bakal beroperasi kembali Bandar Udara Melalan ini. Ini juga buat warga Kutai Barat mungkin menjadi kabar gembira ya, menjelang cuti bersama, mungkin ada urusan di luar daerah, urusan kerja atau liburan ketemu keluarga di luar daerah, di Samarinda atau di Balikpapan mungkin, atau termasuk di luar pulau. Nah, ini bisa memanfaatkan fasilitas penerbangan di Bandar Udara Melalan. Kepala Bandar Udara Melalan Indra Rohman mengatakan bahwa pihaknya sudah mendapat izin persetujuan untuk mendaratnya pesawat ATR 72. Nah, ini pesawat jenis ATR, artinya pesawat kecil yang punya baling-baling. Keronden sana dan beban seberataan, kita ke informasi kelima. Ini berita dari Balikpapan. Judulnya ribuan personel gabungan disiagakan mengamankan malam Natal dan Tahun Baru. Sebanyak 3.642 personel gabungan TNI, Polri, dan instansi pemerintah maupun relawan disiagakan dalam perayaan Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Ribuan personel itu akan disebar di 96 pos, di mana ada 28 pos pengamanan, 20 pos pelayanan, dan 48 pos terpadu yang tersebar di seluruh wilayah Kaltim. Pangdam 6 Lowerman Majen TNI Heri Wiranto mengatakan pengamanan perayaan Natal 2020 dan Tahun Baru sudah siap dilaksanakan, di mana operasi dengan sandi operasi Lilin Mahakam akan berlangsung dari 21 Desember 2020 hingga 4 Januari 2021. Sejumlah pemerintah daerah, baik gubernur Kaltim hingga para bupati, wali kota sudah mengeluarkan surat edaran terkait tidak adanya perayaan Tahun Baru. Bahkan sejumlah objek pariwisata dan tempat hiburan malam ditutup pada puncak perayaan pergantian tahun. Kapolda Kaltim Irjen Pol Heri Rudolf Mahat juga meminta kepada masyarakat agar merayakan pergantian tahun baru bersama keluarga di rumah dan berdoa agar pandemi COVID-19 hilang. Dia juga menegaskan bahwa kepolisian tidak akan mengeluarkan izin keramaian, sehingga masyarakat diminta agar tidak mencoba-coba melanggar ketentuan tersebut. Nah, ini malam tahun baru sepertinya agak berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya, karena tidak ada perayaan sama sekali, termasuk objek-objek wisata ditutup. Ini erat kaitannya dengan antisipasi munculnya klaster-klaster baru COVID-19.
Para Korwan Densana dan Bubuan Sebratan, itu dia berbagai informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita semua terkait perkembangan di Provinsi Kalimantan Timur. Nantikan terus video-video saya, jangan lupa subscribe, tekan like, dan kasih komen di kolom yang ada di bawah. Terima kasih atas perhatian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam Ruhoy Rahayu.